Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam perkuliahan secara daring mata kuliah metode penelitian dan penyusunan skripsi. Ini merupakan upaya dari saya untuk membuat presentasi PPT secara tersendiri tanpa menggunakan YouTube. Bahasan kita pada pertemuan kali ini adalah mengenai tinjauan pustaka. Ini merupakan sesi ke-8 atau pertemuan ke-10 untuk perkuliahan daring mata kuliah metode penelitian dan penyusunan skripsi. Pengertian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau literatur adalah ringkasan komprehensif dari penelitian sebelumnya tentang suatu topik tertentu. Tinjauan pustaka menyediakan panduan praktis untuk topik tertentu. Memang, jika kita memiliki waktu yang leluasa, bagusnya kita melakukan berbagai hal penelitian secara tersendiri. Tetapi faktanya, waktu kita sangat terbatas untuk melakukan penelitian. Sehingga perlu ada tinjauan pustaka agar dapat kita memperoleh gambaran umum dan sebagai batu loncatan. Tinjauan pustaka juga memberikan latar belakang yang kuat untuk penyelidikan makalah penelitian. Pengetahuan yang komprehensif tentang literatur lapangan sangat penting untuk sebagian besar makalah penelitian. Tinjauan pustaka mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk menginformasikan tentang hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang kita lakukan. Yang kedua adalah menghubungkan penelitian dengan literatur yang ada. Dan yang ketiga adalah sebagai telaah ya untuk mengisi celah-celah dalam penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka juga dapat menyediakan kerangka kerja dan tolak ukur untuk mempertegas pentingnya penelitian tersebut, seraya membandingkan hasil-hasilnya dengan penelitian yang lain. Per tahun 2010 dalam Crivell 2016 membahas ternyata ada 4 tipe tinjauan pustaka atau kajian pustaka. Yang pertama yaitu menggabungkan apa yang telah dikatakan dan dilakukan oleh orang lain. Yang kedua, mengkritisi penelitian dari para peneliti sebelumnya. Yang ketiga, membangun jembatan di antara topik-topik terkait. Dan keempat, mengidentifikasi isu-isu sentral dalam suatu bidang. Literatur sendiri dapat bersumber dari artikel ilmiah, jurnal, buku, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan bidang penelitian kita. Nah, tinjauan pustaka tersebut harus menyebutkan, menjelaskan, merangkum, mengevaluasi secara objektif, dan memperjelas penelitian sebelumnya. Nah, pada saat sekarang Anda banyak dibantu
dengan makin berkembangnya teknologi informasi, sehingga Anda dapat membaca ya banyak hasil-hasil penelitian ya, dengan memanfaatkan teknologi internet tersebut. Di antaranya Anda sebaiknya disarankan untuk membuka annual review. Ya, annual review ini berisi berbagai penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh orang-orang lain ya, yang dimuat di berbagai jurnal ilmiah. Maksudnya apa? Sebaiknya kita membuka annual review. Maksudnya adalah agar penelitian kita sebisa mungkin tidak tumpang tindih dengan penelitian-penelitian orang lain. Artinya penelitian kita tidak percuma. Selain annual review, juga kita bisa menggunakan Google Scholar. Ya, kita buka Google Scholar, kemudian ketikkan tema penelitian kita, maka akan muncul banyak hasil-hasil penelitian lain yang dapat kita gunakan sebagai referensi. Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan digital library. Artinya perpustakaan digital. Ini yang disediakan oleh berbagai perpustakaan yang sudah maju, yang menggunakan digital. Ya, misalnya perpustakaan nasional gitu ya. Kemudian beberapa perpustakaan perguruan tinggi besar ini sudah menggunakan digital library. Uniba juga sedang berupaya untuk menggunakan digital library. Jadi ada beberapa judul buku yang sudah dibuat dalam bentuk digital. Ya, Anda bisa saja buka ke digital library Uniba. Nah, ini karena kemajuan teknologi ya. Berikutnya manfaat tinjauan pustaka. Ada beberapa manfaat tinjauan pustaka. Yang pertama adalah menguraikan variabel penelitian yang harus diperhitungkan oleh peneliti agar tujuan dari penelitian dapat dicapai. Yang kedua, memberikan batasan kepada penelitian yang dilakukan dengan menunjukkan variabel bebas atau variabel tidak bebas yang relevan maupun yang tidak relevan. Yang ketiga, manfaat dari tinjauan pustaka adalah merupakan acuan bagi peneliti dalam mengartikan teknik analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian, memberikan dasar pemikiran atau alasan pada peneliti untuk menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dari penelitian tersebut. Dalam pembuatan tinjauan pustaka, ada baiknya kita menyusunnya secara sistematis ya, untuk dapat menangkap, mengevaluasi, menyimpulkan pustaka atau literatur yang ada. Lebih lanjut, dalam bukunya yang berjudul Research Design, Creswell merekomendasikan beberapa cara dalam menuliskan tinjauan pustaka. Olehnya dikatakan antara lain, yang pertama yaitu hendaknya mulai dengan mengidentifikasikan beberapa kata kunci dari penelitian. Contohnya misalnya kita mempunyai judul penelitian analisis usaha tani padi sawah di Desa Rancamanyar, Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung. Di sana terdapat beberapa kata kunci. Yang pertama adalah usaha tani. Kemudian yang kedua padi. Dan yang ketiga sawah. Ya, setidak-tidaknya 3 kata kunci. Langkah ini
utamanya penting ketika kita ingin mencari berbagai materi, referensi, dan bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Kata kunci ini bisa kita peroleh ketika tengah mengidentifikasi topik penelitian atau judul penelitian. Atau bisa juga berasal dari hasil bacaan beberapa buku. Setelah kata kunci diperoleh, selanjutnya adalah dengan mengunjungi perpustakaan. Misalnya saja dengan membuka katalog, ya, kalau zaman kemarin, ya, baik itu yang berisi jurnal maupun buku. Dan dengan kemajuan teknologi, Anda sekarang banyak diuntungkan karena tidak harus secara fisik mendatangi perpustakaan. Karena banyak perpustakaan yang sudah terkomputerisasi dan terhubung menggunakan teknologi informasi. Namun tetap disarankan agar Anda fokus terlebih dahulu ya pada jurnal atau buku yang relevan dengan topik penelitian Anda. Ada baiknya pula Anda untuk mencari database terkomputerisasi ya yang telah direview dan direkomendasikan oleh para peneliti. Ya, seperti ERICS, PsycInfo, Sociolife, Social Science, Citation Index, Google Scholar, dan sebagainya. Yang ketiga, ini jika memungkinkan, ada baiknya cobalah untuk membaca sedikitnya 50 laporan penelitian. Ya, semakin banyak, semakin baik tentu. Seperti artikel atau buku yang berhubungan dengan topik penelitian kita. Yang keempat, bacalah sepintas kumpulan artikel atau bab dalam buku. Lalu salin atau gandakan bab atau artikel yang memang relevan dengan topik penelitian kita. Dalam proses ini, pastikan bahwa artikel atau buku tersebut cukup memberikan kontribusi yang memadai untuk tinjauan pustaka kita. Kemudian yang kelima adalah mengidentifikasikan beberapa literatur. Kemudian mulailah merancang peta literatur. Peta literatur atau literatur map merupakan sejenis gambar visual yang menampilkan pengelompokan literatur berdasarkan topik penelitian. Peta inilah yang nantinya akan menggambarkan bagaimana penelitian kita memberikan kontribusi pada literatur yang ada. Setelah itu, setelah membuat peta literatur, kemudian buatlah ringkasan dari beberapa artikel yang relevan. Ringkasan inilah yang nantinya akan dimasukkan ke dalam tinjauan pustaka kita. Masukkan referensi yang relevan dalam tinjauan pustaka dengan menggunakan petunjuk penulisan yang sesuai. Misalnya didasarkan atas buku pedoman penelitian. Kemudian setelah membuat ringkasan dari beberapa literatur yang ada, maka berikutnya adalah membuat tinjauan pustaka dengan menyusunnya secara teoritis atau berdasarkan konsep penting atau kata kunci tadi. Nah, di akhir tinjauan pustaka, utarakan pandangan umum kita ya, tentang tema keseluruhan yang kita peroleh dari literatur yang ada. Lalu jelaskan mengapa penelitian kita benar-benar memiliki kebaruan tersendiri dibandingkan dengan literatur yang ada. Nah, sebagai contoh
Di sini akan saya tunjukkan judul penelitian. Ini ada judul penelitian dari kakak angkatan Anda. Ya. Kebetulan bimbingannya saya. Ya, ini judulnya adalah analisis biaya dan pendapatan usaha keripik pisang di Desa Sumbersari, Kecamatan Kiara Pedas, Kabupaten Purwakarta. Ya, ini sudah dalam bentuk skripsi. Ya, kebetulan pada waktu itu usulan penelitian itu belum ada soft copy-nya, tapi skripsinya sudah diminta soft copy. Ya, sehingga menghasilkan seperti ini. Ini halaman pertama, ya, covernya. Ya, kemudian halaman kedua, ya seperti ini, ya. Ya, di halaman kedua itu ada kata-kata, ya, skripsi disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Pertanian Universitas Bali Bandung. Ya, silakan Anda dilihat, amati. Ya. Nah, ini lembar pengesahannya. Ya, ini lembar pengesahan. Ya. Nah, selanjutnya kita buka tinjauan pustakanya. Nah, ini tinjauan pustakanya. Jadi tinjauan pustaka dari yang bersangkutan ini menggunakan beberapa kata kunci. Ya, kata kunci tadi disesuaikan dengan judul penelitian. Ya, tuh, coba analisis biaya pendapatan usaha keripik pisang di Desa Sumbersari. Maka kata kuncinya yang digunakan oleh yang bersangkutan yang pertama adalah agroindustri. Mengapa yang bersangkutan memilih agroindustri? Karena usaha keripik pisang itu merupakan salah satu bentuk dari agroindustri. Jadi yang bersangkutan memilih keywordnya, ya, kata kunci yang pertama adalah agroindustri. Ya, sehingga kemudian dipaparkan berbagai hal tentang agroindustri. Ya, misalnya saja pengertian agroindustri, ya. Ini ada beberapa pengertian dari agroindustri. Kemudian selain agroindustri, di agroindustri itu kata kunci yang berikutnya adalah keripik pisang. Nah, ini ada keripik pisang. Ya. Coba Anda lihat, Anda baca. Kemudian kata kunci yang ketiga ini adalah permodalan. Ya, permodalan. Nah, kemudian ada juga biaya dan pendapatan usaha. Ya, silakan baca selintas. Yang penting Anda tahu format dari suatu tinjauan pustaka. Ya, bahwa di tinjauan pustaka itu ada bab, ya. Nah, tinjauan pustaka itu merupakan bab 2 dari skripsi. Ya, kemudian di tinjauan pustaka itu tadi ada subbab, ya, disebutnya subbab kata kunci tadi. Ya. Nah, ini kata kunci berikutnya adalah pemasaran, ya, pemasaran produk usaha. Kemudian yang berikutnya, coba kita lihat saja. Ya. Ya, ternyata sampai di sini. Nah, yang perlu diperhatikan, ya, di dalam tinjauan pustaka ada baiknya kalau kemudian diakhiri oleh suatu bagan, ya, bagan dari desain penelitian. Ya, ini bagan desain penelitian oleh yang bersangkutan, ya, Anda bisa lihat, ya, ini berada di terakhir halaman tinjauan pustaka. Ada saluran pemasarannya, ya. Kemudian ini, ya, lihat tuh, ya. Nah, demikian akhir dari perkuliahan daring kita untuk pokok bahasan tinjauan pustaka. Ya. Selamat berlatih menulis. Dengan banyak berlatih menulis, maka diharapkan nantinya kita dapat menyusun tinjauan pustaka dengan sebaik-baiknya. Saya kira sampai di sini dulu pertemuan perkuliahan daring kita, pertemuan ke
10 tentang tinjauan pustaka. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.